Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Fitri, NIM 2520109, kelas PTIK 4C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Advanced Database, yang dosen pengampunya adalah Bapak Rian Aman. Materi yang pertama yang saya akan bahas adalah konsep umum basis data. Pengertian basis data yaitu kata basis data mungkin masih merupakan sesuatu yang asing di telinga. Namun di kalangan institusi, basis data adalah sesuatu yang cukup sering disinggung karena berkaitan dengan pengolahan, pencatatan, serta penggunaan informasi dalam skala besar. Basis data atau yang mungkin biasa Anda dengar sebagai database memiliki hubungan yang erat dengan storage atau penyimpanan data virtual, baik dalam komputer ataupun smartphone. Jika hendak dipecah, maka basis data terdiri atas dua kata, yaitu basis dan data. Basis bisa dianggap sebagai gudang sementara data, ialah catatan tentang fakta, baik berupa huruf, teks, gambar, bunyi, simbol, angka, ataupun kombinasinya. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa basis data memiliki beberapa pengertian sekaligus sebagai berikut. Himpunan dari kelompok data yang saling berhubungan serta diorganisasi sedemikian rupa agar nantinya bisa kembali dimanfaatkan dengan mudah dan cepat media penyimpanan elektronik yang di dalamnya memuat data atau informasi secara sistematis sehingga bisa diakses dengan menggunakan program komputer manakala data atau informasi tersebut diperlukan. Atau dapat juga diartikan dengan kumpulan data yang di dalamnya terdapat informasi yang terorganisir sehingga mudah untuk diperbarui, dikelola maupun diakses. Dari berbagai pengertian database di atas, jelas bisa diketahui bahwa basis data mempunyai fungsi yang sangat penting. Di antaranya adalah fungsi tersebut ialah mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyimpan, menghapus, mengakses, ataupun mengedit data. Basis data mempunyai tujuan, yaitu mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Yang ketiga, pengaturan dalam penilaian sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Dan selanjutnya adalah manfaat basis data. Itu yang pertama adalah kebersamaan pemakai, di mana pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Kedua, pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Data yang disimpan dalam diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga terpeliharanya data. Dan selanjutnya keamanan atau security, adanya passwordnya setiap pemakai basis data. Kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Selanjutnya ketersediaan, karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer. Yang selanjutnya user view, pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Selanjutnya materi kedua adalah konsep umum sistem basis data, yang definisinya merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah database sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file dan tabel-tabel tersebut. Komponen sistem basis data yaitu adalah hardware, sistem operasi, database, DBMS, user atau pemakai, dan aplikasi lainnya. Ada beberapa komponen, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, ialah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data. Hardware ini meliputi memori, terminal, dan perangkat komputer lainnya.
Dan yang kedua adalah database atau data. Ini adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk suatu basis data. Berkenan dengan komponen basis data satu ini ada yang disebut dengan entitas atau atribut. Adapun entitas itu ialah konsep kejadian, tempat, atau bahkan orang yang informasinya akan disimpan. Sementara atribut ialah sebutan untuk mewakili entitas. Ketiga, sistem operasi. Ini adalah perangkat lunak yang akan memfungsikan mengendalikan semua sumber daya sekaligus melupakan operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Sistem operasi ini tentunya harus sesuai dengan software pengolahan basis data yang akan digunakan. Contoh sistem operasi ialah Windows. Dan yang kelima adalah DBMS. DBMS atau Database Management System adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Dengan DBMS ini, siapapun yang berkepentingan dengan basis data bisa memelihara, mengakses, sekaligus mengontrol data dengan lebih mudah dan efisien. Bahkan software ini juga menerapkan mekanisme khusus sebagai langkah pengaman data. Dengan adanya DBMS pula, para pengguna yang masih awam juga bisa lebih mudah menggunakan data yang dimaksud tanpa perlu repot-repot memahami kompleksitas struktur data tersebut. Yang kelima adalah pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam pembahasan pemrograman. Dan yang terakhir adalah aplikasi lainnya, di mana software ini sebagai pendukung basis data yang sifatnya opsional. Artinya bila memang butuh dan mau bisa digunakan dan jika tidak perlu digunakan. Software pendukung ini juga sangat banyak dan beberapa diantaranya dianggap sebagai perangkat. Selanjutnya materi kedua adalah konsep umum sistem basis data, yang definisinya merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah database sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file dan tabel-tabel tersebut. Komponen sistem basis data yaitu adalah hardware, sistem operasi, database, DBMS, user atau pemakai, dan aplikasi lainnya. Materi selanjutnya adalah konsep umum DBMS atau Database Management System. Merupakan software yang menangani semua akses ke basis data secara konsep. Apa yang terjadi salah sebagai berikut. User melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang diperlukan menggunakan bahasa memanipulasi data yaitu SQL. Yang kedua, DBMS menerima request dari user dan menganalisis request. Dan yang ketiga, DBMS memeriksa skema eksternal user, pemetaan eksternal konseptual, skema konseptual, dan struktur penyimpanan. Dan yang terakhir, DBMS mengeksekusi operasi-operasi yang diperlukan memenuhi pemakai. Komponen DBMS memiliki fungsi yaitu organisasi menyediakan antar pemakai, cara penyimpanan data, ubah dan pengambilan data, mekanisme pengaman data, pengaturan pemakaian secara bersama, menjaga keakuratan data, konsistensi data, dan lain-lain pemakai berdasarkan cara interaksi terhadap sistem. Selanjutnya materi konsep umum ERD dan normalisasi. Pengertian ERD, Entity Relationship, adalah salah satu metode pemodelan basis data yang menggambarkan hubungan relasi antar entity dalam bentuk suatu diagram yang bersifat top-down. Notasi simbolik dalam ERD. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dan entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah.
Relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut dinyatakan dalam bentuk garis. Notasi simbolik dalam ERD. Notasi simbolik yang digunakan dalam entity relationship diagram adalah sebagai berikut. Entitas adalah segala sesuatu yang digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Ada dua macam entitas, entitas kuat dan entitas lemah. Selanjutnya, konsep umum dari normalisasi, yaitu pengertiannya proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau yang lebih tidak memiliki masalah tersebut. Masalah yang dimaksud sering disebut dengan istilah anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika data dihapus. Tujuan dari normalisasi: satu, untuk menghilangkan kerangkafan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pemodifikasian data. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah SQL. Pertama, merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data nasional. Hampir semua database service mendukung bahasa SQL. Namun sekarang kemampuannya tidak hanya mengakses data, tapi membuat dan memodifikasi baik skema maupun data. Versi pertama SQL bernama SQL yang dikembangkan oleh IBM dengan Packard Donald. Jenis-jenis perintah SQL. Perintah dan fungsi SQL dapat digunakan untuk mendefinisikan maupun memanipulasi database. Secara umum, perintah-perintah pada SQL dibagi menjadi dua kelompok, yaitu DDL dan DML. DDL merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dari suatu database. Perintah ini seperti membuat, mengubah, menghapus suatu database yang termasuk. Dan yang kedua adalah DML, merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data. Perintah-perintah ini bertugas untuk melakukan query dan perubahan yang dilakukan dalam suatu tabel. Yang termasuk perintah DBML adalah select dan insert, di mana select digunakan untuk memilih data dari suatu tabel atau view, dan insert digunakan untuk menyisipkan baris dari suatu label. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.